Hai Sobat Informatika, ketemu lagi dalam seri video teknik optimasi yaitu algoritma genetika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan setelah melakukan reproduksi yaitu seleksi atau selection. Apa itu selection? Selection adalah menyeleksi atau memilih individu-individu terbaik yang merupakan hasil dari kombinasi antara populasi awal atau parent dengan populasi offspring, yaitu gabungan dari crossover dan mutasi. Di dalam algoritma genetika ada 4 teknik atau cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan selection, yaitu elitism, binary tournament, roulette wheel, dan replacement. Nah, khusus seri video kita pada kali ini kita akan menggunakan teknik elitism. Bagaimana cara melakukan elitism? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, lakukan penggabungan antara populasi awal atau populasi sebelumnya dengan offspring yang diperoleh dari crossover dan mutasi. Lalu simpan di dalam populasi temporary. Yang kedua, hitung fitness value seluruh temporary population tadi. Sebagai contoh, hasil dari temporary population tadi adalah sebanyak 7 individu, mulai dari 139.030 hingga 123.840 nilai fitness value-nya. Langkah ketiga, ambil individu yang fit, berarti dia masih dalam kisaran budget. Jadi hasil dari individu yang fit kita peroleh sebanyak 5 individu. Kita urutkan hasil individu yang sudah fit tadi secara descending, yaitu dari fitness value yang paling besar sampai yang paling kecil. Hasilnya sebagai berikut. Langkah kelima, ambil fit individu sebanyak ukuran populasi, sehingga dari 5 individu dalam temporary population tadi menjadi hanya 4 saja, yaitu 249.790 sampai 139.030, karena population size-nya adalah sebanyak 4. Oke, cukup singkat cara melakukan selection. Bagi simulasi kita coba dulu menggunakan Excel. Oke, ayo. Baik, kita coba simulasikan ya selection menggunakan Excel dulu supaya pemahaman kita lebih mantap. Sini saya sudah siapkan ya perumpamaan simulasi 2 individu baru yang diperoleh dari crossover, offspring dari crossover ya. Kemudian 1 offspring baru dari mutation. Sehingga ada 3 individu baru yang dihasilkan dari reproduksi melalui crossover dan mutasi. Nah, setelah kita taruh di sini, kita coba hitung max-nya ya. Max produknya yang masuk masing-masing ada 4, 3, 2, kemudian kita hitung fitness-nya ya. Sama seperti video sebelumnya itu tentang fungsi fitness. Coba Anda lihat kembali. Kita sudah membahas masalah nilai maksimum dan fitness ini. Kemudian di sini statusnya fit atau not fit. Berarti dia melebihi dari budget yaitu sebesar 150.000. Nah, kita lihat langkah awal untuk melakukan selection adalah pertama kita buat dulu temporary population, oke? Jadi kita buat temporary population atau populasi sementara, yaitu gabungan dari populasi sebelumnya dengan offspring. Sehingga sama saja dengan status seperti ini, kita sudah gabungkan ya. Kita sudah mendapatkan berarti total 10 individu baru dalam sebuah populasi sementara itu. Kemudian yang kedua kita hitung fitness value-nya ya. Masing-masing di sini kita sudah peroleh masing-masing fitness value-nya. Offspring-nya pun sudah dapat 64.600, 150.800 dan 28.800. Langkah berikutnya kita ambil individu yang fit, artinya yang masih di dalam batas budget. Ya. Sehingga kalau di contoh ini sebelumnya temporary fitness value-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individu, maka ketika kita sudah evaluasi fit atau tidaknya individu tersebut berkurang sehingga menjadi 5 individu saja. Dan semuanya masih di dalam kisaran budget 250.000 tersebut. Baik, kita coba lihat di Excel bagaimana. Nah, ini sudah ada status fit dan tidak fitnya ya. Fit dan tidak fitnya. Kita hanya mengambil yang fit saja. Berarti misalnya di sini individu 1, individu 3,
individu 67, individu C1, individu C3. Kita artinya melakukan seleksi ya, mana individu yang fitness atau tidak. Yang keempat, dari individu yang fit tadi kita urutkan berdasarkan descending, artinya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita lihat di Excel, kita harus urutkan berarti ya. Tapi kita bisa ambil di sini yang fit ya. Nah, nanti Anda urutkan ya. Anda urutkan sini kita coba urutkan ya. Nanti individu yang dipilih adalah 1. Kita tulis saja dulu di sini. 1, 4, 7, C2 dan C3. Nanti kalian urutkan ini ya berdasarkan descending. Jadi misalnya di sini yang terbesar dan fit itu adalah 141 ya, 141. Jadi mulai dari individu ke-7, kemudian individu 1, kemudian C2 ya, dan seterusnya. Nah, itu diurutkan. Karena sudah mulai agak sulit karena sering berpindah, karena sering diacak-acak seperti ini ya, nilainya sehingga tidak stabil ya, sehingga tidak bisa melakukan pengurutan karena nilainya berubah terus. Jadi intinya Anda harus tangkap bahwa ini nanti kita urutkan ya, berdasarkan status fitnya. Ambil individu yang fit sebanyak population size. Jadi dengan population size tadi sebesar 4 ya, maka dari kelima, sebelumnya 5 ya, 5 individu yang ada di populasi ini, nanti kita hanya akan ambil 4 ya. Kita potong, ambil dari yang paling tinggi ya, ascending sampai yang individu keempat. Jadi begitu pula ketika nanti di Excel Anda ambil di sini, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada satu yang dibuang. Itu nilai yang fitness yang paling kecil. Nah, sampai di sini setelah Anda mengambil individu yang fit sebanyak jumlah populasi, berarti Anda sudah memperoleh yang namanya individu yang terseleksi atau selection yang akan diproses lebih lanjut. Oke, bagaimana teknis real dalam codingan kita untuk melakukan seleksi ini? Mari kita coding seperti biasa menggunakan PHP ya. Yuk. Oke, kita kembali lagi ke codingan ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat kelas untuk notation ya. Sekarang kita akan membuat lanjutan proses codingan kita yaitu dengan melakukan selection. Oke, baik. Pertama kita seperti biasa kita buat kelas baru ya. Selection. Ya. Kemudian kita ingat bahwa ya, kalau kita ingat bahwa tahapan-tahapan selection ya sudah kita pahami bersama di PowerPoint yang saya paparkan dan juga di Excel yang kita simulasikan. Baik, pertama adalah selection itu adalah gabungan dari populasi sebelumnya dan offspring. Oke, jadi kita butuh yang namanya, kita buat aja di sini construct ya, population dan combined offspring berarti ya, combined offsprings. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita buat file function construct ya, kita lakukan dengan membuat, kita lakukan coba dengan membuat instansiasinya dulu ya. Taruh di bawah sini, kita coba instansiasikan dulu dan selection, selection. Nah, dibutuhkan adalah population ya kan, sama combined
offspring, ya. Nah, dalam hal ini crossover namanya, crossover offspring. Ya. Kemudian kita selection, nah, kita panggil function belum ada, ya. Kita buat di sini. Jadi kita butuh apa? Pertama kita coba buat function selecting individuals, ya. Jadi kita akan memilih individu terbaik dari gabungan dari populasi dan offspring. Function selecting individuals. Nah, gitu ya. Oke. Kita buat di sini. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita coba lihat, kita hitung fitness value. Sekarang kita akan coba dulu lihat apa isi dari population and combined offspring. Oke. Supaya kita tidak lupa jejaknya. Population. Kita kasih spasi dulu. Kemudian tulisan. Kita jalankan. Nah, ini ya, populasinya ini sebanyak 30. Kalau Anda merasa berat di laptop Anda karena meloading banyak sekali array, ya tutup aja dulu ya. Yang sifatnya mencetak atau print array itu. Kemudian kita coba cetak yang combined offspring. Nah, kita lihat yang combined offspring atau offspring itu sama ya, berisi kromosom sebanyak berapa ini? Kebetulan sebanyak 578 kromosom atau individu. Oke, berarti kita sudah mendapatkan 2 individu. Nah, ini akan kita combine, kita gabung menjadi satu. Oke, ini kita butuh yang namanya temporary population. Kita buat di sini. Function create temporary population. Itu ya. Kemudian for each this combined offspring as offspring. Nah, ya. Kita masukkan semua ke dalam population ini. This population offspring. Nah, sekarang kita return this population. Nah, kita cetak di sini. Kita kasih nama temporary population. Create temporary population. Oke, sekarang kita coba tutupin dulu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya temporary population ada sebanyak 706 individu. Tapi ini kan sudah gabungan. Bagaimana kita menjamin, meyakinkan kita sendiri bahwa itu memang gabungan dari kedua populasi tersebut, yaitu population awal sebelumnya dan combined offspring. Kita coba ke codingan, kita balik ya. Caranya coba kita lakukan begini. Kita cetak di sini ya. Yaitu base atau awal ya, base population. Kita count this population. Oke. Dan kita kasih spasi.
Setelah diproses penggabungan, kita hitung kembali itu. Nah, kita hitung dulu yang offspring ya. Offspring kita hitung ada berapa jumlahnya. Count this count minus offspring. Nah, selanjutnya hasil akhir setelah digabung ke dalam population. This count dulu, count this population. Temporary population. Oke, kita lihat. Base population-nya 30 ya. Perhatikan di sini. Populasi awalnya atau sebelumnya 30, offspring-nya 579 ya, menghasilkan offspring sebanyak 59 individu, sehingga total temporary population-nya adalah 609. Coba kita hitung. 579 ditambah 30 yaitu 9. Ya, betul ya, 609. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah benar-benar bahwa ini adalah temporary population yang merupakan gabungan dari population dan offspring. Oke, setelah kita memastikan itu gabungan tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung fitness value semuanya. Artinya kita akan menghitung fitness value dari seluruh temporary population. Jadi kita coba buat sebuah fungsi yang namanya, nanti kan ujung-ujungnya akan di sort ya, hasil fitness value tersebut. Kita buat aja sort fit temporary population ya. Kita deklarasikan dulu temporary population-nya dari sini, di create temporary population, kemudian kita instansiasi class fitness nanti untuk digunakan ya. Kemudian for each temp population as key, dan individunya kita panggil, kemudian this fitness value sama dengan fitness ya, kita hitung fitnessnya, calculate fitness value setiap individu. Nah, dengan ketentuan jika fitness tersebut is fit, nah ya, fitness value-nya
fitness value-nya itu fit, ya, fitness value-nya itu fit. Kemudian kita akan masukkan ke array fit temporary population, fit temporary population, yang isinya ya adalah nilai fitness value-nya, fitness value, kemudian key. Sebelum kita eksekusi, kita lihat dulu ya bagaimana sih sebenarnya hasilnya itu yang diharapkan. Oke, kita print dulu aja fitness value-nya, key-nya ya. Nah, kita lihat, jangan lupa ini kita panggil dulu, jangan dicetak lagi, kita panggil saja this sort population. Sekarang kita coba jalankan. Nah ini ya, nah inilah ya yang mau kita harapkan, semua fitness value yang masih dalam kisaran budget. Nah, dari apa, individu ke-0 sampai 814, sehingga kita simpan di dalam array ini. Nah, hasil ini kemudian ya, setelah kita dapatkan fitness value-nya adalah apa? Yaitu kita urutkan ya berdasarkan descending, mana yang paling besar di atas, paling bawah nilainya paling kecil. Berarti kita butuh bantuan dari function PHP sendiri, yaitu rsort, yaitu mengurutkan associative array ya, multidimensional array secara descending. Jadi apa? Fit ya, fit temporary population. Kita urutkan ya. Coba kita jalankan lagi ya, seperti tadi, for each fit temporary population as file aja ya. Coba kita cetak printf file kbr. Kita coba jalankan, siapa hasilnya? Nah, kita lihat hasilnya ya, hasil pengurutan tadi. Kita lihat di sini 278 sama terus berkurang 221, 200-an sampai di bawah 200 sampai sekarang hasilnya adalah di bawah 100 ya. Jadi ini sudah diurutkan secara descending. Selanjutnya setelah kita dapatkan ya pengurutan tersebut, maka kita akan potong ya enggak, sebanyak jumlah populasi. Oke, gimana caranya? Oke, kita lakukan saja pakai array slice dalam PHP ya. Kita lakukan pemotongan dengan buat dulu variabel fit temporary population lagi, kemudian kita slice, potong. Nah ya, array-nya apa? Yaitu fit temporary population, kemudian mulai dari 0 indeksnya sampai jumlah populasi. Ya, nanti kita panggil di parameter. Nah, gitu ya. Tinggal kita hitung, ya. Coba kita hitung, benar nggak hasilnya sebanyak jumlah populasi, yaitu 30 ya. Fit population. Coba kita jalankan. Nah, ya. Nah, setelah jalankan, benar kan 30 yang dipotong dari indeks ke-0 sampai indeks 29, sebanyak 30 individu. Ini menghitung, kita coba ya, print R hasil slice-nya tadi, array slice tadi, supaya lebih yakin ya. Kita jalankan. Oke, ini hasilnya ya. Berarti sudah benar dipotong dari paling besar ya, sampai yang paling kecil sebanyak 30 individu. Adapun
Budgetnya di sini kebetulan 280.000. Ya, tadi 270-an ya, seperti itu. Yang paling besarnya. Oke, sekarang kita sudah sukses dalam mengambil sebanyak population size tadi. Sekarang yang kita lakukan adalah, karena tadi masih bernilai, perhatikan di sini ya, karena ini masih bernilai fitness value, dan ini adalah indeksnya dari combined population tadi ya, yang sudah tergabung tadi, maka selanjutnya kita harus mengembalikan kromosom, nilai-nilai kromosom asli dari indeks ini ya. Nah, ini kita pakai sekarang, ini ada gunanya indeks-indeks ini. Oke, caranya adalah kita buat function baru, function get variable values tadi ya. Kita buat lagi get variable values. Kita buat get variable value ya. Kita buat function get variable value dengan parameter base population-nya apa tadi ya, population dan fit temporary population. Nah, kemudian kita for each aja fit temporary population-nya itu as val misalnya gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam array, kemudian tinggal kita isi aja indeks dari base population dengan nilai indeks fit temporary population val indeks ke 1 tadi ya, yang bernilai indeks tersebut. Kemudian kita return. Nah, itu. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat hasilnya. Ya, kemudian kita lakukan ini dulu, yaitu langsung return ya. Langsung lakukan return this get base population. Ada nggak base population? Atau temp population ya. Temp population. Kemudian fit-nya, yang fit temporary population. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Fit temporary selected ya. Nah, ini adalah hasil finalnya yang sudah berubah menjadi kromosom. Kita lihat, jadi ini ya, dari sini kita panggil nilai kromosomnya yang asli gitu. Nah, akan diolah lagi untuk iterasi berikutnya. Nah, ini ya, coba lihat 30 nggak? Nah, ini 30. Ini sudah berubah menjadi nilai, menjadi kromosom dengan nilai variabel asli masing-masing. Nah, sampai di sini, ini kita sudah berhasil melakukan selection karena sudah mendapatkan populasi baru yang sudah terseleksi. Sehingga pada pembahasan berikutnya, pada video berikutnya kita akan memfinalisasi algoritma genetika ini sampai mengeluarkan hasil yang terbaik, solusi individu yang terbaik. Semoga bermanfaat video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Oke, semangat!